Hai para entrepreneurs yang luar biasa. Hari ini kita akan membahas topik bagaimana membuat bisnis online Anda bisa berkembang seperti perusahaan besar ya setelah video yang satu ini. Oke guys, ya bagi teman-teman yang punya bisnis online, yuk silakan komen di bawah ya. Tulis bisnis online Anda di Tokopedia atau di website atau di Shopee, please tulis di komen di bawah ya supaya teman-teman yang lain yang nonton video ini juga bisa tahu bisnis Anda dan kita sama-sama bisa berkembang ya, bisa saling networking ya. Siapa tahu teman-teman yang hari ini nonton video Anda bisa bisa lihat produk Anda dan bisa beli daripada toko online yang Anda miliki ya. Oke, bagi teman-teman yang sudah punya bisnis online, saya ucapkan hebat luar biasa buat teman-teman sudah punya satu step yang luar biasa meskipun mungkin baru atau mungkin Anda sudah punya usaha yang sudah berkembang dan sekarang memiliki satu divisi untuk bisnis online ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum memiliki bisnis online atau belum meng-online-kan bisnisnya, saya approach teman-teman ya. Banyak orang yang berkata kepada saya seperti ini, "Pak, bisnis saya tidak bisa di-online-kan." Nah, kasih tanda seru, kasih bold huruf besar ya. Selalu ngomongnya tidak bisa di-online-kan. Nah, ini yang perlu kita waspadai guys. Ya, tidak ada kata yang tidak bisa apalagi di masa sekarang industri revolusi 4.0 di mana ngomong tidak bisa itu adalah hal yang mustahil. Maksudnya tidak perlu diomongkan ya. Semua pasti bisa asalkan Anda tahu caranya ya. "Pak, saya tidak bisa di-online-kan." Oke, nggak bisa di-online-kan karena apa? Ya, karena kenapa? Ya, ada orang yang ngomong gini, "Pak, saya bisnisnya di bidang besi baja." Ya, "Saya masuk ke toko online susah, Pak." Yes, memang mungkin belum cocok dimasukkan ke toko online. Mungkin memang tidak. Karena kenapa? Pasarnya bukan di sana ya, pasarnya besi baja. Mungkin Anda bisa cari pasarnya di kontraktor-kontraktor ya, mungkin di perumahan-perumahan. Tapi apakah untuk website itu tidak diperlukan? Ya, karena kita ngomong bisnis online, ini bukan hanya Anda yang jualan di toko online. Ya, lain different sudut pandang, ya, different point of view, ya. Jadi kalau Anda punya bisnis online, bukan hanya toko online, guys, ya, tapi bisnis Anda bisa di-online-kan, ya. Bisnis Anda dapat diketahui secara online, ya. Tidak semua modul di dunia maya, tidak semua modul di online seperti Google, Facebook, Instagram ya, LinkedIn ya, terus Anda punya Tokopedia, YouTube, Lazada dan kawan-kawan gitu ya, Shopify dan kawan-kawan. Nah, tidak semua modul di online ini bisa Anda gunakan terhadap bisnis Anda. Tapi Anda coba lihat, seandainya Anda perusahaan yang berjualan seperti tadi ya, besi baja misalnya, nggak bisa di-online-kan, tapi apakah membuat website aja tidak bisa? Ya, apakah di SEO-kan saja tidak bisa? Ya, tahu nggak SEO? Search Engine or Optimization, ya, optimization ya. Jadi Anda ketika ketik di Google ya, jual besi baja, nah itu website Anda keluar. Ya, Anda boleh searching, coba ketik ya website kami ya. Anda coba ketik konsultan pajak atau konsultan bisnis Surabaya ya, atau konsultan bisnis Jakarta. Anda coba ketik ya. Nanti pasti Anda ketemu website kami ya, theconsultingbusinessconsultant.com or theconsulting.id ya. Karena kami sudah juga memakai strategi untuk bisa meng-SEO-kan ya bisnis-bisnis kami. Nah, itu salah satu hal yang harus Anda pikirkan guys. Bagaimana Anda bisa membuat bisnis Anda tampak secara online. Ya, karena kalau Anda online sekarang ini, Anda mau cari tahu bagaimana, susah juga ya. Oh, mau bisnis baja cari enggak ada ya. Online juga enggak ada ya. Terus dari mana juga enggak ada. Nah, ini juga harus Anda perlu pikirkan. Tidak ada hal yang tidak mungkin di era industri seperti sekarang ini ya. Pasti bisa. Ya, asalkan Anda tahu caranya ya. Sekarang kalau kita ngomong, "Pak, saya sudah punya bisnis online, Pak," atau "Saya punya bisnis yang sekarang lagi saya online kan, bagaimana bisnis saya ini bisa berkembang seperti perusahaan-perusahaan besar?" Nah, ini satu pertanyaan tanda question mark besar untuk para pembisnis yang sekarang lagi mengembangkan usahanya ya. Nah, satu hal kawan yang harus Anda pikirkan ketika Anda membangun platform bisnis online Anda ya,
Anda jangan berdiam diri untuk membangun hanya menjual produk Anda saja. Ya. Anda mungkin sering dengar big data, ya. Big data, ya. Itu kalau skala yang besar. Oke? Oh, jualan karena sudah punya big data, ya. Tokopedia contoh. Kenapa divaluasi segitu besarnya sampai dekakorn, ya? Sampai kurang lebih 150 M ke atas nilainya, ya. Kenapa? Karena data di dalam Tokopedia sudah sangat banyak, ya. Jutaan member di dalam sana atau puluhan juta member, mungkin saya belum tahu, ya. Puluhan juta member di dalam sana, ya. Kenapa kok akhirnya divaluasi besar? Karena dia punya data sebanyak itu, kawan. Ya, ketika dia punya data seperti itu, otomatis data-data ini bisa dijualin lagi, bisa di-upselling lagi, ya, bisa ditawarkan produk ini, produk itu, produk ini, produk itu, ya. Nah, sama dengan bisnis Anda, bahwa ketika Anda membangun bisnis online, jangan fokusnya hanya berjualan, ya. Fokuslah Anda untuk membangun customer, membangun audience yang memang suka dengan produk Anda. Ya, ini yang perlu Anda pikirkan. Bagaimana caranya saya memiliki audiens yang bisa menyukai produk Anda? Ya, seperti hari ini Anda nonton video ini, pasti yakin dan percaya Anda lagi belajar atau mengetik ya satu kata keyword adalah bagaimana membuat bisnis online, ya, atau membuat bisnis online atau membuat bisnis berkembang. Anda ketik kata-kata seperti itu dan Anda ketemu dengan saya hari ini. Nah, ini yang kita bangun, guys. Ya, di satu modul YouTube ini saya lagi membangun teman-teman yang memang ingin tahu caranya untuk membangun bisnis online, ya, dan kita kumpulkan dalam sebuah wadah, ya. Nah, ini juga harus Anda pikirkan bagaimana di bisnis Anda pun Anda bisa membangun customer atau calon-calon customer yang memang fanatik dengan Anda, yang ingin terus dekat dengan Anda. Ya, tapi Anda harus perhatikan, ketika membangun ini, Anda harus memberikan value yang baik kepada mereka. Bagaimana caranya ketika mereka di dalam satu tool, satu community, ini mereka bisa semakin bertumbuh di dalam bisnisnya. Ya, semakin bertumbuh juga di dalam komunitasnya. Ya, nah, langkah yang kedua yang juga perlu Anda perhatikan, bangun komunitinya. Ya, barusan saya sampaikan juga komunitas, ya. Di tempat kami pun, kalau Anda misalnya mau join, ya, kami juga memiliki satu platform Telegram, di mana dengan ribuan pengusaha di dalamnya, kami membangun sebuah platform Telegram untuk memberikan edukasi terkait dengan bisnis keuangan dan sistem, ya, dan perpajakan tentunya. Karena memang kemampuan kami, keahlian kami dari sana, ya. Meskipun kami juga memiliki bisnis-bisnis yang lain, yang memang kami sebagai investor saja, ya. Tapi kami membantu teman-teman yang di dalam platform Telegram ini, ya, Anda boleh nanti lihat, diklik di deskripsi bawah, ya, kami akan berikan satu platform Telegramnya. Anda boleh join di sana dengan ribuan pengusaha yang lain untuk Anda tahu, oh ya, ternyata waktu masuk di sana kita memberikan Anda pelajaran seperti ini, kita memberikan value seperti ini, ya, kita memberi Anda edukasi seperti ini, ya. Jadi Anda memiliki satu big data sendiri. Anda tahu orang-orang yang memang tertarik dengan perusahaan Anda. Anda tahu orang-orang yang mau bekerja sama dengan Anda. Anda tahu orang-orang yang mau membeli produk Anda dan macam-macam, ya. Jadi namanya big data bukan hanya seperti perusahaan besar, guys, ya. Tapi minimal Anda punya data orang-orang, database calon-calon orang yang suka dengan Anda, ya, yang mau dengan Anda, ya. Bahasa gampangnya kalau di digital marketing ada namanya leads, ya. Jadi orang-orang calon-calon leads baru yang pengen tahu soal Anda. Mungkin hari ini belum tentu Anda bisa jualin, ya. Mungkin belum tentu bisa Anda langsung jualin atau Anda berjualan terhadap orang-orang yang pengen tahu tentang Anda, tapi Anda membangun hubungan. Sekali lagi, bisnis adalah bagaimana Anda bisa membantu orang lain, ya. Bukan hanya berjualan. Ya, kalau Anda memiliki bisnis yang hanya berjualan, mungkin hari ini bisnis online Anda bisa berkembang, ya. Tapi bagaimana 10 tahun nanti, ya, dimana secara data selama 10 tahun bisnis yang hanya tinggal 5-10% dari 100% bisnis yang bertumbuh pertama, sama-sama 100%, 10 tahun terakhir tinggal sisa 5% atau 10%. Ya, saya harapkan juga teman-teman bisa bertumbuh sampai 10 tahun ke depan, ya, dengan cara tadi bahwa bisnis Anda harus memiliki value, ya. Berikan sesuatu, ya, beri dulu, harus konsepnya giving dulu kepada calon-calon customer Anda, ya. Berikan tips kah, ya, mungkin seperti kami hari ini kami berikan tips juga kepada Anda, informasi kepada Anda, ya, cara-caranya melakukan mengembangkan bisnis, ya. Anda memberikan misalnya kalau Anda misalnya di baja, ya, oh misalnya
bagaimana membedakan kualitas baja. Ya, ini kan tips juga bisa dilakukan. Atau Anda misalnya di industri kosmetik ya, bagaimana cara memutihkan kulit secara alami misalnya. Atau Anda di restoran ya, bagaimana menjaga daging agar tidak cepat basi misalnya seperti itu ya. Ini satu hal yang baik. Tapi Anda berikan value terus-menerus kepada calon customer Anda atau kepada customer Anda. Besok-besok bisa jadi mereka adalah salah satu daripada klien Anda, daripada customer Anda, atau mungkin malah mereka bisa menjadi partner Anda ya, karena kita nggak tahu di luar sana. Contoh seperti saya juga mendapatkan partner dari orang-orang yang tidak saya kenal sebelumnya, tapi karena mereka happy, mereka senang saya bantu, akhirnya saya mendapatkan partner dari orang-orang yang memang senang dengan value yang saya berikan ya. Jadi something like that guys, terus berkarya, terus berbuat ya. Jadi bisnis online yang bisa berkembang bukan hanya dengan menjual ya. Nah, selain itu guys, teman-teman juga seandainya pengen berkembang, tentunya ilmu-ilmu keuangan, ilmu-ilmu sumber daya manusia, ilmu-ilmu operasional juga harus Anda miliki. Nah, setiap kami memberikan video selalu kami ingatkan, kami memberikan satu framework berpikir kepada Anda, yaitu kami memiliki framework namanya PSF ya, People, System, dan Finance, di mana memang ini sudah kami terapkan kepada ratusan klien kami dan berhasil ya. Ada satu klien kami di Ambon ya, pabrik perikanan ya. Dari satu klien, dari satu perusahaan pabrik akhirnya bisa berkembang menjadi memiliki 3 pabrik dengan skala yang nasional ya. Dan banyak juga perusahaan-perusahaan lain yang dari satu toko menjadi banyak toko ya, karena menggunakan framework yang sama. Seperti kami juga dari satu cabang sekarang sudah memiliki beberapa cabang ya. Nah, frameworknya apa namanya? PSF, People, System, dan Finance ya. Jadi framework untuk bagaimana mengembangkan people dalam perusahaan kita, sistemnya bagaimana, lalu terakhirnya the finance. Dan kabar baiknya guys, kita kasihkan kepada Anda ini for free. Anda boleh download materinya di bawah ya, download materinya di bawah. Selain tadi ada di grup Telegram, Anda boleh join. Juga Anda boleh download materinya secara free untuk Anda supaya Anda bisa berkembang untuk membangun bisnis Anda dan menjadi perusahaan yang luar biasa ya. Yakin dan percaya tuh kawan, kita sebagai pengusaha Indonesia jangan merasa menganggap remeh ya. Kita misalnya melihat perusahaan asing masuk ya, oke Indonesia, wah keren nih misalnya, atau ada teman kita orang dari luar negeri, wah keren nih ya. Lalu Anda merasa minder, lalu perusahaan Anda merasa minder. Ingat guys, belum tentu mereka lebih pandai dari Anda. Belum tentu mereka lebih pintar daripada Anda. Atau belum tentu pun mereka lebih hebat daripada Anda. Kita tidak ngomong siapa yang lebih hebat, tapi kita sekarang berkarya, kita sekarang berdampak positif untuk lingkungan kita dari apa yang kita yakini. So selalu yakin kawan, bahwa apa yang kita lakukan sekarang adalah hal yang baik. Kembali ke mindset dulu, bahwa mindset saya berpikir yang baik ya. Ketika mindset dan hati saya berpikir yang baik, ketika mindset dan hati Anda berpikir yang baik, maka ucapan kita akan menjadi ucapan yang baik. Dan ketiga adalah tingkah laku kita akan menjadi tingkah laku yang baik. Itu yang paling penting dalam berbisnis ya. Ketika pikirannya jelek, otomatis ucapan jelek, tingkah laku jelek ya. Tapi ketika pikiran Anda baik, mindsetnya Anda positif, baik, maka Anda memperlakukan karyawan Anda pasti akan baik. Anda memperlakukan klien Anda akan baik, supplier Anda akan dengan baik, partner Anda dengan baik. Dan itu salah satu kunci untuk bisa membuat bisnis Anda semakin besar, semakin sukses ya. Bukan hanya seberapa pintar Anda. Pintar salah satu hal, ilmu salah satu hal, tapi mindset yang baik, ucapan yang baik, dan tingkah laku yang baik itu adalah salah satu hal yang bisa membuat Anda semakin maju ya. So silakan download teman-teman kalau mau tadi ya, PSSF for free untuk teman-teman. Dan kalau mau join di grup Telegram kami, feel free, karena kalian bisa akan berkembang bersama dengan relasi-relasi kami ya, bersama dengan ilmu-ilmu yang kami berikan secara free untuk Anda lewat YouTube dan kawan-kawan ya, dan selalu berkembang. Oke, sekian dan sukses terus untuk semuanya.